Jika mahasiswa mengalami kesulitan dalam memahami suatu materi, biasanya saya memakai teknik permainan. Dalam kasus ini, permasalahan yang muncul adalah belum mampunya mahasiswa membedakan kelas kata yang ada di bahasa Inggris. Sudah share linknya quizzes untuk pretest ke Komting ya, ke Raffi. Boleh di-share? Sudah di-share ke teman-temannya? Oke, sekarang silahkan dibuka linknya pakai HP-nya masing-masing. Hal ini perlu diatasi karena materi tersebut adalah materi dasar dan mereka akan lebih mudah masuk ke materi selanjutnya, yaitu membuat kalimat. Pada umumnya, kita bisa mempersiapkan beberapa skenario yang mungkin terjadi ketika di dalam kelas. Resiko terburuknya adalah ketika banyak dari mereka kesulitan memahami, sehingga kita perlu mengeluarkan ide kreatif kita untuk mengatasinya. Di awal kelas, saya mencari tahu terlebih dahulu kemampuan mereka tentang materi yang akan disampaikan dengan memberikan pretest. Maka dapat terlihat apakah mereka sudah memiliki pemahaman awal tentang materi ini atau belum. Oke adik-adik, nah sekarang kita akan belajar tentang word classes. Seperti yang sudah dicoba kerjakan tadi di pretest, ada apa aja di pilihan gandanya? Ada noun, ada verb, adverb, dan adjective. Lanjutkan dengan penjelasan yang coba saya berikan semaksimal mungkin. Harapannya tentu mahasiswa memiliki peningkatan pengetahuan dari hasil pretest tersebut. Setelah itu saya coba lempar beberapa pertanyaan mengenai materi. Akan nampak mahasiswa yang memang mampu mengerti dari penjelasan yang diberikan dan yang belum. Sesuai dengan misi kampus kami, yakni menciptakan suasana akademik yang kondusif, serta menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Untuk menguatkan dan meratakan pemahaman mengenai kelas kata, saya menggunakan teknik permainan yang saya beri nama word game. Mahasiswa saya bagi menjadi beberapa kelompok, dengan salah seorangnya menjadi ketua kelompok. Oke, sekarang kita bentuk kelompok, satu kelompok isinya 4 orang. Nah, nanti sekalian ditentukan siapa yang mau menjadi peraga. Oke, siap? Ya, silakan membentuk kelompok. Oke, sekarang kita sudah dapat kelompoknya ya. Mari kita mulai dari kelompok 1. Dari kelompoknya Raffi dan kawan-kawan kan? Ya, yes please, coming. Sang ketua kelompok menghadap ke LCD, sedangkan rekan sekelompok menghadap ke bangku mahasiswa. Pada layar akan nampak beberapa kata yang akan diundi secara otomatis melalui website. Dan ketika salah satu kata muncul, maka ketua kelompok harus memperagakan atau mendeskripsikan kata tersebut kecuali artinya. Kemudian, anggotanya akan menebak kata apa yang diperagakan atau dideskripsikan tersebut. Jika salah, maka ketua kelompok akan berkata no dan yes jika kata yang ditebak benar. Setelah berhasil menjawab dengan benar kata apa yang dimaksud, maka harus langsung disambung dengan termasuk ke dalam kelas kata apa kata tersebut. Secara psikologis, mahasiswa termasuk ke dalam andragogy learners atau pembelajar dewasa, di mana mereka akan lebih cocok untuk mendapatkan experiential learning atau pengalaman langsung daripada sekedar ceramah. Sehingga kegiatan yang melibatkan mereka untuk terlibat langsung dalam pembelajaran, dalam hal ini permainan, membuat mereka akan lebih cepat mengingat materi yang diberikan. Mahasiswa akan terlihat antusias ketika mereka tidak hanya duduk mendengarkan, tetapi diberi kesempatan untuk perform. Do you enjoy play the game? Oh, great. Sudah mulai ngerti berarti ya? Apa itu perbedaannya noun, verb, adverb, dan adjective ya berarti ya? Alhamdulillah. Oke, after this we are going to do a post test to see how far your knowledge tentang word classes. Oke, is it okay? Oke. Setelah melakukan permainan, kita beri mereka post test. Hal tersebut perlu guna mengukur hasil dari treatment yang diberikan.
Apakah mahasiswa memiliki peningkatan kemampuan dalam membedakan kelas kata dari sebelumnya? Maka perlu kiranya kita sebagai pendidik memperkaya diri kita dengan berbagai teknik pengajaran yang tujuannya tentu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membuat peserta didik kita memahami materi yang disampaikan. Nah, jadi pembelajarannya ini sangat menarik menurut saya. Ketika saya belajar di sekolah, metode pembelajarannya terkadang menurut saya kurang menarik. Because sometimes I feel bored when I study in the class. But now, ketika saya di sini, when I study in the class, I feel happy dengan metode pembelajarannya. Ya, seperti dengan games misalnya. Jadi tidak semuanya tentang teori, jadi bisa juga diselingi dengan games begitu. Nah, harapan kedepannya semoga bisa seimbang antara games dengan materi yang disampaikan. Ya, cukup sekian, seperti itu saja. Pada dasarnya, permainan ini dapat diterapkan di seluruh mata pelajaran ataupun mata kuliah. Hanya perlu menyesuaikan dengan substansi materi yang ingin disampaikan. Hingga pada akhirnya permainan ini dapat menginspirasi guru ataupun dosen di luar sana untuk lebih mengembangkan kreativitas dan juga lebih mau untuk berinovasi.